Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala as-sabah hayatan wa 'ishatan lana wa ibadatan lil mu'minin wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah, subuh ini kita masih terbangun seperti subuh-subuh sebelumnya. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk dapat melanjutkan tugas pengabdian kita kepadanya, dan Allah masih beri waktu kepada kita untuk tetap dapat berbenah diri menuju keislaman yang lebih sempurna. Ibu-ibu dan bapak-bapak, di antara yang terpenting dalam rangka perbaikan keislaman kita itu adalah mendudukkan permasalahan akidah, di mana masalah ini merupakan suatu ilmu yang teramat penting dari sekian ilmu-ilmu di dalam Islam, dan ini adalah inti perjuangan para nabi dan rasul semenjak dari Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pembahasan tentang ini kita sudah sampai kepada pembicaraan masalah rububiyah Allah, yaitu pengakuan dari hati sanubari kita tentang kewenangan Allah di alam semesta ini. Dialah yang mengatur, dialah yang menentukan, mulai dari Dia yang mencipta. Kita hampir tiap sesudah sholat membaca ayat kursi, tapi kadang-kadang di dalam menterjemahkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, qayyum itu kita artikan maha berdiri, padahal maksudnya adalah Allah itu tetap mengurus makhluknya. Dia yang hidup dan tetap mengurus makhluknya. Sekecil apapun makhluknya dan sekecil apapun urusannya, seluruhnya berada di dalam kewenangan Allah. Di dalam ayat-ayat kita temukan bahwa Allah sendiri mengakui walahul hukmu walahul amru. Dialah yang punya ketentuan, dialah yang mengurus. Makanya kita disuruh oleh Allah berulang kali merenung, berpikir, melihat, mentadabbur alam semesta ini, dalam rangka menimbulkan keyakinan bahwa seluruhnya itu adalah urusan Allah. Di antara lain Allah mengatakan wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di permukaan bumi ini banyak tanda-tanda kemahakuasaan Allah itu, tanda-tanda kemahabesaran Allah itu bagi orang yang punya keyakinan. Di antara yang terdapat di permukaan bumi itu adalah wa fi anfusikum, pada dirimu, afala tubsirun, kenapa tidak kamu perhatikan tanda-tanda itu? Artinya kalau kita mau belajar, mau merenung, mau mentadabbur,
Perhatikan diri kita, pelajari di sini kita. Barangkali di sinilah makanya Umar bin Khattab sampai mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia pasti dapat mengenal Rabbnya. Dia belajar dari diri sendiri. Sangat banyak hal-hal yang kita lakukan malah kita merasa itu hal yang lumrah, tapi ternyata tidak ada apa-apanya kita di dalam. Contohlah, jam 10 malam terasa badan sudah letih, mata sudah mulai mengantuk, kita bawa tidur. Apakah kita yang menidurkan kita? Kemampuan kita cuma tidur dan memejamkan mata, tapi menghilangkan pikiran tidak urusan kita. Banyak orang yang lelah, banyak orang yang letih, tapi dia tidak bisa tidur. Kenapa? Tidak ditidurkan, ada Allah. Sebatas kemampuan kita sedikit, hanya tidur dan memejamkan mata. Sanggupkah kita menghilangkan pikiran kita? Tidak. Tombolnya di tangan Allah. Kalau kita punya tombol, kita yang pencet sendiri, tertidur kita langsung. Kita tidak punya itu. Begitu juga terbangun. Kitakah yang bangunkan kita? Tidak. Kadang-kadang diletakkan hanya satu jengkal alarm di telinga kita. Kalau Allah tidak bangun, dia tidak terbangun. Tidak terbangun. Nah, sinilah nampak bahwa yang mengurus itu hanyalah Allah. Itu urusan Allah. Kita cuma bisanya berusaha. Makanya Allah suruh perhatikan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa tilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian antara malam dan siang, di situ banyak terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi yang berpikir, bagi yang berakal. Jadi ayat-ayat yang berkenaan dengan itu sudah sangat banyak. Cuma tinggal lagi kita menerapkannya dalam kehidupan dengan harapan kian kita renung dan kian kita perhatikan, kita pelajari dan kita pikirkan. Makin lama makin duduklah keyakinan bahwa pelaku semuanya itu hanyalah Allah. Kalau sudah duduk keyakinan seperti itu, berarti kita sudah berada pada posisi tauhid rububiyah. Terus berjalan dengan keadaan seperti itu. Makin lama makin terbukti kebenaran bahwa seluruh kewenangan yang ada di dalam alam semesta itu berada di tangan Allah, berada dalam genggaman Allah. Akan lahirlah suatu keinginan bersyukur di dalam hati. Akan muncul rasa takut melakukan pembangkangan terhadap aturan Allah itu. Akhirnya hati itu dibalut oleh rasa mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Setelah itu muncul apalagi proses berikutnya, apa yang terjadi? Keinginan bagaimana memuntahkan rasa syukur itu. Kapan waktunya aku harus menyampaikan rasa terima kasih itu? Bagaimana caranya aku mencintai yang punya wewenang penuh terhadap alam semesta ini dan terhadap diriku? Inilah ungkapan la ilaha illallah. Lahirlah tauhid uluhiyah.
Ya, itu disebut dengan tauhid uluhiyah. Kalau kata-kata la ilaha itu dikaitkan dengan makhluk, maka dia disebut tauhid ibadah atau tauhid ubudiyah. Dan kalau Allah itu diidhafakan kepada Sang Pencipta, maka biasa disebut dengan tauhid uluhiyah. Jadi lahirlah apa tadi yang disebut dengan ibadah. Timbul keyakinan bahwa yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, tempat kita mengucapkan terima kasih hanya tertuju kepada Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, lahirnya ungkapan la ilaha illallah itu pun tidak semudah itu, tidak sesimpel itu. Ungkapan la ilaha illallah itu ternyata dia adalah merupakan syahadah. Apa arti syahadah? Pengakuan, kesaksian, perjanjian, sumpah. Itu maknanya. Syahadah itu artinya pengakuan, kesaksian, perjanjian, sumpah. Artinya sekali kita mengatakan la ilaha illallah, berarti kita sudah bersaksi, sudah berjanji, sudah mengakui, sudah bersumpah tidak akan pernah lagi berilah kepada selain Allah. Apa ilah itu? Dalam makna lain, mencintai, yang sangat dicintai, yang sangat dikagumi, yang sangat diagungkan, yang sangat dikhawatirkan dan sangat ditakuti iqabnya, dan yang diibadahi. Di mana ilah itu sangat banyak. Seluruhnya tersimpul nanti ke dalam Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang lebih aku cintai, tidak ada yang lebih aku agungkan, tidak ada yang aku syukuri, cintai. Dan yang lima tadi tersimpul hanya kepada illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah itu baru dia sah kalau sudah memiliki dua rukun. Apa rukun pertama? Isbat, nafi. Nafi dalam bahasa Arab, dalam bahasa kitanya menidakkan, menyisihkan, membuangkan. Kita tidak butuh. Itulah la. Tidak. Tidak ada. Lam itu bermakna nafiyah lil jinsi. Apapun jenisnya, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Apapun makhluknya, kalau dia bukan Allah, tidak akan aku sembah. Makanya di saat orang kafir mengajak Nabi Muhammad SAW bergantian menyembah Tuhan, sekali menyembah Tuhan Allah, sekali menyembah yang lain, jawabannya surah Al-Kafirun di ujungnya, lakum dinukum wali la a'budu ma ta'budu. Saya takkan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Lah, jangan la ilaha saja. Ini akan lahir nanti keyakinan ateis, tidak ada Tuhan. Ateis kita jadinya. Artinya bukan ya sekedar menafikan saja kalau tidak ada yang isbat. Yang keduanya isbat. Ada yang ditolak, ada yang diterima. Ada yang ditidakkan, ada yang ditetapkan.
Maka rukun kedua tadi tidak boleh tinggal dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah yang kedua. Jadi illa tadi isbat. Ya, jangan pula hanya sekedar mengisbatkan saja, menetapkan saja. Yang lainnya tidak ada. Artinya Allah disembah, yang lain juga disembah. Tidak ada nafinya, kacau juga. Jadi kalau tidak ateis, kalau tidak musyrik, kedua-duanya tidak benar. Nah, makanya kedudukannya rukun dari syahadat tadi nafi dan isbat, keduanya harus ada di dalam ungkapan itu, sehingga bersihlah tujuan pengabdian kita, tujuan hidup kita, bahkan tujuan mati kita lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang lain tidak. Nah, jadi bagaimana membersihkan ini? Kadang-kadang setan itu selalu saja mengajarkan yang di luar itu. Ditanamkan keyakinan bahwa ini punya kekuatan gaib ini punya kekuatan kiramat ini luar biasa ini. Maka ini kita kan berusaha. Nah, ini macam-macam bujukan iblis itu. Ini kita harus hati-hati. Kadang-kadang dia tampil berbentuk minyak wangi, ya. Kadang-kadang dia berbentuk batu, macam-macam. Mulai dari yang nampak sampai kepada yang tidak nampak, mulai dari yang terdengar sampai kepada yang tidak terdengar, dimasukkan ke hati kita agar la ilaha illallah tadi tidak murni lagi. Padahal kalau sudah masuk pada la ilaha illallah itu diri kita, kita sudah aman, dunia akhirat kita aman. Inilah perjuangan kita sampai mati. Kalau sudah masuk alhamdulillah, kalau belum masuk, masuklah. Mau aman dari ancaman Allah di dunia, mau aman dari ancaman Allah akhirat, kuncinya la ilaha illallah. Makanya Nabi katakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barangkali itu saja untuk pagi ini. Kemudian karena tauhid ini adalah tauhid ibadah, kita harus bahas. Kita harus tahu beda antara ibadah yang kita pelajari dalam kitab fikih dan ibadah yang dipelajari dari ilmu akidah. Itu tidak sama. Kalau kita belajar ilmu fikih, kita akan bertemu dengan hukum, dengan kaifiat, bagaimana angkat takbir, bagaimana lipat tangan, jam berapa masuknya waktu sholat, bagaimana cara apa yang kita baca, itu kaifiat, apa hukumnya. Di situ akan terdapat nanti hukum wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Kalau kita belajar ibadah dari tauhid, itu tidak kita bahas lagi. Yang kita cari adalah hakikatul ibadah. Ibadah itu apa sebetulnya? Inilah insyaallah kita bahas dari pelajaran berikutnya. Dan pagi ini kita cukupkan sampai di situ. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.